Ketika Murai dan yang lainnya mendengarkan suara keras, alis mereka sedikit tenggelam. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Yue, dan ini adalah rumah orang lain, jadi mereka harus menurunkan postur mereka. Pada saat waktu mandek, Mueller merasakan sebuah tangan menarik sudut pakaiannya, dan kemudian pergi di sebelah ayahnya yang baru saja, dan gambar Xiao Yan dan yang lainnya muncul di matanya. Mueller juga orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Kekuatan Kaisar Petarung Bintang 3 hanya ada di tangan Yu Yu ini. Meskipun dia sangat ketakutan di dalam hatinya, dia tidak berani berbicara, karena takut jika dia secara tidak sengaja membuat kepala keluarga Yue tidak senang, jika dia menamparnya, dia akan berakhir. Tuan Yu Yu, jangan marah. Murai juga menemukan bahwa putranya telah meninggalkan sisinya dalam sekejap, dan ditangkap oleh Yu Yu, dan dia segera berteriak. Douqi langsung menyelimuti seluruh tubuh, dan kemudian berubah menjadi cetakan telapak tangan Douqi dan menyerang Yue Yu. Yue Yu mendengus dingin, dan kemudian jejak telapak tangan yang mengerikan dari pertempuran Qi hancur dari udara tipis, dan kemudian terlepas dari apa yang terjadi pada Murai yang marah, dia melemparkan Mueller di tangannya ke Xiao Yan. Mari kita serahkan padamu. Kemudian Yue Yu berkata dengan ringan, aku cukup baik untuk menyelamatkan hidupmu saat itu, tapi aku tidak berharap kamu membalas dendam atas kebaikanmu sekarang. Jika itu masalahnya, maka aku tidak bisa menyalahkanku. Xiao Yan juga melihat ketakutan itu. Mueller dan berkata perlahan, api putih susu di tangan Xiao Yan langsung menutupinya, dan dia baru saja akan menyerang Mueller. Ayah, selamatkan aku. Mueller juga berteriak keras, karena dia merasakan gelombang kematian dari tangan Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan hendak memulai, selembar kertas putih yang dibungkus dengan douqi merah menyala perlahan-lahan naik di telapak tangan Murai. Di atas kertas putih merah menyala, hanya ada kata Wu yang paling menonjol. Yu Yu tua, apakah kamu tahu apa ini? Murai juga berteriak keras. Perintah Wu Cheng. Yue Yu mengerutkan kening, melihat selembar kertas kosong di telapak tangan Murai. Begitu perintah Wu Cheng keluar, para pemalas mundur. Kami mencari Xiao Yan. Murai juga berbicara perlahan. Sial, ini sebenarnya ordo sihir bela diri. Yue Yu juga bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga Yue, dan banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk keluarga. Apa itu perintah kota bela diri? Xiao Yan juga bertanya-tanya. Perintah Wu Cheng, singkatnya, adalah perintah pencarian Wu Cheng. Begitu seseorang mengeluarkan perintah Wu Cheng, maka orang-orang Wuhuan mereka akan berhenti dengan segala cara. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, kamu harus memburu mereka. Yueru juga mata yang indah sedikit berkerut, tidak menyangka bahwa orang-orang Wu Cheng akan sangat tidak masuk akal. Xiao Yan tercengang melihat kertas putih di telapak tangan Murai tidak jauh, dia juga melepaskan kertas putih yang dia pegang di tangannya, dan dendam di tubuhnya juga bekerja pada saat ini untuk mengatasi situasi yang tidak terduga. Karena Xiao Yan juga jelas, dengan karakter orang itu di Wu Cheng yang akan dihukum, jika Wu Huan tidak terbunuh di awal, maka pasti akan ada hari ini. Mueller juga merasa bahwa Xiao Yan melepaskannya, dan kemudian melarikan diri dari sisi Xiao Yan seolah-olah dia melarikan diri dari iblis, dan kembali ke sisi ayahnya, menatap Xiao Yan. Baisu dari Asosiasi Alkemis menggelengkan kepalanya, tiba-tiba berbalik untuk melihat Xiao Yan di kejauhan, dan bertanya dengan bingung, ada apa dengannya? Karena Baisu adalah seorang apoteker, persepsi jiwanya jauh lebih kuat daripada Yue Yu, jadi dia bisa merasakannya. Dengan sangat sensitif, bahkan jika Xiao Yan baru saja selesai memurnikan pil obat dan menghabiskan banyak energi pendendam, tetapi pada saat ini pertarungan semangat di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Ada apa? Bai Ruo juga merasakan sesuatu yang aneh, lalu menatap beberapa orang di langit. Bukan apa-apa, aku akan membantu jika kamu bisa membantuku sebentar lagi. Xiao Yan dapat memiliki kekuatan dan keterampilan pemurnian seperti itu di usia yang begitu muda. Aku tidak percaya jika dia tidak memiliki latar belakang, kepala, Baisu menjawab dengan santai, tetapi matanya menatap punggung Xiao Yan, dengan kekuatan dan keterampilan pemurnian Baisu, dia secara alami merasakan fakta bahwa Xiao Yan hampir membunuh Wu Huan. Hari ini, dia ditemukan oleh Wu Chengling. Beberapa masalah. Rupanya, Presiden Baisu, seperti Yue Yu, menghubungkan kekuatan Xiao Yan, keterampilan pemurnian, dan peri api dengan kekuatan kuat di belakang Xiao Yan. Di lapangan, ketika suara Murai sebelumnya jatuh,
orang-orang yang telah menyaksikan Xiao Yan menyempurnakan pil obat kekaisaran terdiam, hanya mata yang bercampur dengan keraguan, menyaksikan karakter Bai Wu yang tidak bergerak di atas kertas. Murai memegang kertas putih di tangannya, dan kemudian menatap bagian belakang tubuh kurus dengan penggaris berat di punggungnya. Fluktuasi dendam samar muncul di telapak tangannya. Selama Xiao Yan bergerak, dia akan segera memblokirnya. Di atas kompleks keluarga Yue yang tenang, suasananya membosankan dan aneh. Keheningan berlangsung beberapa saat, dan punggung seperti patung batu akhirnya bergerak sedikit, dan dengan gemetar sosoknya, mata Murai perlahan menyipit, dan tubuhnya sedikit condong ke depan, seolah-olah dia akan bersandar. Xiao Yan seperti elang mencari mangsanya. Tuan keluargamu, Mueller bertarung denganku di reruntuhan. Meskipun aku mengalahkannya, aku tidak membunuhnya, kalau tidak dia tidak akan hidup dan menendang. Jika kepala keluargamu khawatir tentang masalah ini, maka Xiao Yan juga ingin belajar sesuatu hari ini. Suara samar yang tiba-tiba akhirnya memecah keheningan di atas kompleks keluarga Yue dan membuat Murai mencondongkan tubuh ke depan. Sedikit kaku, tatapan yang tak terhitung jumlahnya di langit bergeser lagi, tetapi sekarang, mereka semua menoleh ke Murai, tampaknya menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Hahaha, keterampilanmu tidak sebagus yang aku kenal, tapi Xiao Yan, jangan berpikir kamu bisa melarikan diri dengan berpura-pura bingung. Apa yang aku katakan sama sekali bukan tentang Muer dan kamu. Murai jelas juga rubah tua, dan dia tidak tertipu oleh perubahan topik Xiao Yan. Kalau begitu aku tidak tahu apa yang mu kata Patriark. Xiao Yan juga berkata dengan ringan. Di bawah pengawasan semua orang, Murai perlahan menarik kembali kertas putih di tangannya, menatap Xiao Yan dengan muram, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu apakah Tuan Xiao Yan telah mendengarnya beberapa hari yang lalu, putra saya keluarga bela diri Wu Cheng bertemu dengannya di pegunungan reruntuhan. Berita tentang orang-orang yang berkelahi dan terbunuh. Begitu Murai mengatakan ini, semua orang di Qingcheng yang mendengar kata-kata ini tiba-tiba bergumam. Status Wu Huan di Wu Cheng tidak rendah, dan karena bakat kultivasinya yang luar biasa, hubungannya di Wu Cheng tidak buruk. Dan sepertinya karena ayahnya adalah penguasa Wu Cheng, dikabarkan bahwa dia telah ditunjuk sebagai penerus Wu Cheng berikutnya. Sangat disayangkan bahwa adegan ini telah terjadi secara tak terduga sekarang. Oh, aku tidak tahu apa yang dikatakanmu Patriark. Meskipun Xiao Yan tenang di permukaan, dia dengan cepat menghitung bahwa ketika dia berurusan dengan Wu Huan, dia hampir bisa membunuhnya, tetapi karena penampilan klan jiwa, Wu Huan diselamatkan, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Wu Cheng akan menemukan cara seperti itu untuk menyingkirkan dirinya sendiri. Tim penegak hukum kami di Wu Cheng juga pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft untuk menyelidiki, tetapi informasinya sangat kecil, hanya saja orang misterius dengan kekuatan besar muncul, dan kemudian membunuh Wu Huan, tetapi berita tentang orang misterius itu, tapi kami tidak punya banyak berita. Tapi tempat di mana Wu Huan meninggal di kedalaman pegunungan Warcraft bukannya tanpa keuntungan. Karena kami menemukan sisa kecil api putih susu. Murai menatap Xiao Yan, lalu berkata. Kata-kata Murai seperti guntur, dan tepat setelah kata-kata itu jatuh, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kompleks keluarga Yue menatap Xiao Yan. Mendengar teriakan Murai, Yue Yu dan Yue Ru, wajah apoteker di kejauhan tiba-tiba berubah, dan mereka tiba-tiba teringat bahwa api putih susu baru saja digunakan ketika Xiao Yan sedang memperbaiki pil obat. Pada saat ini, kejutan menyelimuti hati semua orang. Pada saat ini, wajah Xiao Yan perlahan berubah suram. Jadi orang yang membunuh Wu Huan, putra Wu Cheng, adalah kamu, Xiao Yan. Kata Murai tanpa henti. Patriarkmu benar-benar bercanda. Saya telah datang ke rumah Yue sejak saya keluar dari reruntuhan. Di mana saya bisa pergi ke kedalaman pegunungan binatang iblis. Selanjutnya, putra Wu Cheng yang bermartabat dari Wu Huan harus dijaga oleh orang yang kuat. Saya seorang alkemis kecil, dan saya tidak bisa tidak terlalu meremehkan saya. Xiao Yan juga berkata tanpa ragu-ragu. Napas api putih susu yang kami temukan persis sama dengan napas di tubuh. Murai sudah lama berharap bahwa Xiao Yan tidak akan ditangkap dengan mudah, jadi dia membawa putranya Muller. Muller dan Xiao Yan bermain melawan satu sama lain, dan segera menyadari bahwa api putih susu itu berasal dari tangan Xiao Yan. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang dirasakan. Di atas halaman keluarga Yue, suasananya mematikan lagi, dan matanya penuh kengerian, menatap Xiao Yan di ujung langit. Orang ini,
Apakah dia benar-benar membunuh Wu Huan? Seorang tetua dalam keluarga Yue bergumam. Belum tentu, Wu Huan tidak mati dengan mudah, mungkin dia sengaja mengatakan ini untuk membalas dendam. Wajah tetua ketiga yang selalu tersenyum akhirnya menjadi serius pada saat ini. Hehe, Wu Cheng ini benar-benar metode yang bagus. Menggunakan kematian Wu Huan sebagai alasan, dia bisa menangkap Xiao Yan dengan jujur. Baisu dari Asosiasi Alkemis juga menatap Murai di udara dan berkata perlahan. Untuk keheningan Xiao Yan, mulut Murai meluap dengan bangga, dan dia berkata lagi, di reruntuhan, kamu bertarung dengan putraku, kamu menggunakan api putih susu, dan itu sangat kuat. Inilah yang telah dilihat banyak orang dengan kekuatan mereka sendiri. Mata, saya kira itu tidak mungkin palsu, kan? Ada banyak orang yang bisa menggunakan api putih susu di benua Xuanling. Mungkinkah orang-orang ini membunuh pembunuh Wu Huan? Xiao Yan berkata sambil mencibir. Meskipun dia jelas tahu bahwa ini adalah jebakan, bahkan jika Xiao Yan mengatakan fakta bahwa Wu Huan tidak mati, banyak orang pasti tidak akan mempercayainya. Murai berkata dengan dingin, yang lain memiliki api putih susu, tetapi itu benar-benar tidak menjelaskan banyak hal, tetapi menurut pernyataan Muer sebelumnya, Anda telah memperoleh kekayaan besar di reruntuhan, jadi waktu untuk keluar dari reruntuhan terlalu lama, terlambat, tepat pada waktunya untuk Wu Huan. Anda telah mundur di kedalaman pegunungan Warcraft, yang semuanya menunjukkan bahwa Anda adalah tersangka terbesar. Petik 2. Dan sekarang kamu memiliki nyala api yang sama dengan orang misterius itu, jika ini semua kebetulan. Bukankah ini terlalu banyak? Kebetulan. Kata-kata membuat Xiao Yan dan Murai langsung menjadi protagonis baru di atas kompleks keluarga Yue. Semua mata tertuju pada Xiao Yan. Mata banyak orang yang menyaksikan kegembiraan bercampur dengan campuran horor dan ketakutan. Mereka juga tidak dapat dipercaya, pemuda ini tidak jauh lebih buruk dari mereka, tidak hanya kaisar alkemis, tetapi juga pembangkit tenaga misterius yang membunuh Wu Huan. Ini adalah fakta yang terkenal bahwa kekuatan seorang apoteker tidak sebanding dengan orang yang mengolah doki. Patriarkmu, saya tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Anda. Jika Anda tidak memiliki bukti yang meyakinkan, lebih baik tidak memfitnah sesuka hati. Meskipun Wu Cheng Anda kuat, itu tidak baik untuk reputasi Anda menyebar, dan kakimu panjang. Pada saya, pergi atau tinggal, bukan giliran Anda untuk memanggil saya. Suasana di lapangan berlanjut untuk waktu yang lama, Xiao Yan mengangkat matanya dan melirik Murai, dia sepertinya mengerti, lelaki tua ini, hari ini memutuskan untuk tidak membiarkannya pergi, dan sedikit tidak sabar, bangkit di hatinya sekarang, kata dingin. Setelah berbicara, Xiao Yan berbalik tanpa henti, dan jatuh ke arah kompleks keluarga Yue. Xiao Yan, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kembali ke Wu Cheng bersama kami. Murai melambaikan telapak tangannya dan berteriak dengan dingin, bawa dia. Suara Murai jatuh, dan selusin elit klan di atas kompleks keluarga Yue tiba-tiba menembakkan selusin bayangan putih. Semangat juang mereka melonjak, dan tubuh mereka bugar. Gerakan, Xiao Yan dikelilingi dalam sekejap, tanpa omong kosong sedikit pun. Para elit dengan wajah dingin ini membalik tangan mereka, dan pedang panjang mereka berkedip. Dengan ayunan pedang, lebih dari selusin bayangan pedang menyelimuti Xiao Yan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Yue saya di Wu Cheng? Penatua ketiga menghela nafas tanpa daya, dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan di lapangan. Sekarang, tidak ada cara untuk melarikan diri. Selusin elit di sekitar Murai yang akan menangkap Xiao Yan juga dikejutkan oleh momentum yang tiba-tiba. Melihat kedatangan tiba-tiba tetua ketiga dari keluarga Yue, Xiao Yan juga berpikir sedikit. Suasana kematian dan keheningan menyelimuti kompleks keluarga Yue. Xiao Yan terdiam lama, dan tiba-tiba mengambil langkah maju. Langkah ini, segera membuat para elit keluargamu tegang. Semangat juang yang samar terlihat samar-samar. Aku tidak tahu apa yang keluargamu bicarakan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melirik elit keluargamu yang siap menyerang kapan saja. Alis Xiao Yan sedikit berkerut, tubuhnya yang tegang sedikit rileks, dan suaranya datar. Sejujurnya, dia tidak ingin berselisih dengan Wu Cheng. Kekuatan ini yang telah berdiri di benua Xuanling selama bertahun-tahun, latar belakangnya juga tidak bisa diremehkan. Namun, ini tidak berarti bahwa Xiao Yan takut pada mereka. Sekarang Xiao Yan bukan hanya pembangkit tenaga puncak Kaisar Dou Bintang 3, tetapi juga alkemis peringkat Kaisar tingkat pertama. Dengan identitas seperti itu,
bahkan level murai semua orang harus menghormati ketika mereka melihatnya, tetapi bagaimanapun juga ini adalah wilayah orang lain, dan dia tidak ingin benar-benar merobek wajahnya sampai saat-saat terakhir. Aku tidak tahu. Mendengar ini, seringai muncul di wajah Murai. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, ikuti saja saya kembali. Murai juga berteriak, itu hanya omong kosong. Yueyu juga sedikit marah, ini jelas merupakan konspirasi melawan Xiaoyan. Pada awalnya, di bawah putrinya, dia berjanji pada putrinya untuk pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft untuk menjemput Xiaoyan ketika mereka berdua mencapai kedalaman pegunungan Warcraft, bahkan meskipun Xiaoyan dipukuli oleh Wu Huan tertegun, terluka parah, tetapi tidak fatal, dan ketika Yuyu menembak, Wu Huan juga diselamatkan. Kenapa Wu Huan dibunuh oleh Xiaoyan? Hahaha, Patriark Yue, jangan tidak sabar. Ini adalah keluhan pribadi antara keluarga Mu dan Xiaoyan dari keluarga Wu di Wucheng. Jika Patriark Yue bersikeras untuk terlibat, maka harganya adalah keluarga Yue akan berperang dengan kita berdua. Murai juga bergema di langit seperti guntur. Hahaha, teman kecil Xiaoyan tidak hanya sesepuh pengabdian keluarga Yue saya, tetapi juga memberikan kontribusi besar untuk keluarga Yue saya. Orang tua ini masih terlindungi hari ini. Yueyu juga tertawa ke langit. Kepala keluarga tidak dapat diterima, kemarahan keluarga Mu bukanlah sesuatu yang kita mampu. Saya harap Patriark berpikir dua kali. Wen Yan Yuyu membuat keputusan, dan beberapa tetua di keluarga Yue juga berbicara. Hahaha, kalau begitu keluarga Yueku akan bertaruh seperti itu. Keluarga Yueku akan melindungi anak ini. Tetua ketiga yang pendiam itu mengingat apa yang Yueyu katakan padanya, dan segera berteriak. Diam, aku sudah memutuskan, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Yueyu juga berkata sambil melihat semua orang di keluarga Yue. Yueru melirik ayahnya, dan menemukan bahwa ayahnya sangat hebat saat ini.